Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan membawakan materi mengenai mengidentifikasi proposal kegiatan nih. Nah teman-teman udah pada kenal proposal kegiatan belum? Atau mungkin sebelumnya kalian udah pernah membuatnya? Nah sebelum kita masuk ke materi proposal kegiatan, perkenalkan saya Husnia dengan NIM 241031220010 sebagai moderator pada materi kali ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan kepada rekan kerja kami untuk menjelaskan materinya. Oke, terima kasih kepada moderator telah mempersilahkan saya untuk membacakan materi. Kalian udah tahu arti proposal kegiatan belum? Nah, jadi proposal kegiatan adalah rencana yang dituliskan ke dalam sebuah rancangan kerja. Proposal kegiatan dibuat sebelum kegiatan dilaksanakan agar memperoleh sponsor acara dan izin pelaksanaan. Sebelum suatu acara berlangsung, misalnya peringatan ulang tahun sekolah, kita harus menyusun proposal kegiatan tersebut. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan rekan kerja saya. Terima kasih kepada Arik telah membacakan pengertian. Kenapa sih proposal kegiatan perlu dibuat sebelum acara? Fungsi proposal kegiatan sebelum sebuah acara berlangsung adalah agar kita bisa memperoleh sponsor untuk acara tersebut. Fungsi proposal kegiatan yang lain adalah untuk memperoleh izin kegiatan, misalnya untuk peringatan ulang tahun sekolah. Fungsi proposal kegiatan adalah untuk mengajukan izin kegiatan kepada kepala sekolah. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kerja saya. Nah, mengenai fungsi proposal kegiatan, jadi fungsi yang pertama sebagai pengajuan rencana kegiatan dari lembaga-lembaga pemerintah atau swasta. Yang kedua, dapat digunakan untuk mengadakan acara tertentu, pelatihan, seminar, perlombaan, dan lain-lain. Yang ketiga, sebagai pengajuan permohonan dana kepada pihak sponsor. Dan yang terakhir, sebagai data manajemen dalam mengadakan acara atau kegiatan lainnya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan rekan kerja saya. Terima kasih Fawaz telah menjelaskan mengenai fungsinya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa saja sih struktur proposal kegiatan. Jadi, struktur proposal kegiatan yang pertama adalah nama kegiatan. Nama kegiatan atau judul kegiatan menyebutkan kegiatan yang direncanakan dengan jelas, singkat, dan padat. Susunan nama kegiatan dalam frasa yang menarik untuk diperhatikan. Yang kedua, pendahuluan. Pada struktur ini berisi latar belakang dan tujuan dari acara tersebut. Yang ketiga, isi. Isi proposal terdiri dari rincian kegiatan yang akan dilaksanakan, siapa pesertanya, fasilitas apa saja yang dibutuhkan, serta waktu dan lokasi pelaksanaan. Untuk struktur selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kerja saya. Terima kasih Askia telah menjelaskan 3 struktur pertama dalam pembuatan struktur proposal kegiatan. Untuk struktur selanjutnya yaitu yang pertama, susunan acara. Pada bagian ini, rincilah susunan kegiatan yang direncanakan, sebutkan pula durasi untuk setiap kegiatan, lokasi, dan siapa saja yang terlibat pada jadwal masing-masing. Yang kedua, susunan kepanitiaan. Di bagian ini disebutkan siapa saja panitia yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga, anggaran dana. Pada bagian ini disebutkan beberapa saja keperluan yang diperlukan selama acara berlangsung dan apa saja yang akan menjadi pertimbangan sponsor untuk memberikan bantuan. Bagian ini cukup penting pada proposal kegiatan. Yang terakhir, penutup proposal lebih berperan untuk mendorong sponsor mengucurkan dana atau pihak yang berwenang memberikan izin pelaksanaan kegiatan. Semangat dan optimisme atas kegiatan yang direncanakan dapat ditunjukkan pada bagian penutup proposal ini. Nah, setelah membuat struktur pada proposal kegiatan, kaidah kebahasaan juga tidak kalah penting dalam pembuatan proposal kegiatan, teman-teman. Kaidah kebahasaan yang pertama, ada pernyataan argumentatif. Adanya penggunaan konjungsi kausalitas seperti sebab, karena, oleh karena itu, dan lainnya. Nah, yang kedua, pernyataan persuasif. Hal ini digunakan untuk mengajak penerima usulan supaya bersedia untuk menerima usulan tersebut. Misalnya, penggunaan kalimat untuk itu supaya upaya pembekalan terhadap para pengajar mengenai pengembangan kurikulum dan materi pengajaran membaca serta menulis sangat mendesak untuk dilakukan. Yang ketiga, kata-kata teknis. Penggunaan kata-kata teknis atau istilah ilmiah berkenaan dengan bidang kegiatan tersebut.
Yang keempat, kata kerja tindakan. Penggunaan kata kerja tindakan adalah untuk menyatakan langkah-langkah kegiatan atau metode penelitian. Misalnya, kata berlatih, mendokumentasikan, mengamati, dan lain-lain. Untuk penjelasan kaidah kebahasaan selanjutnya akan dijelaskan oleh Dinda. Terima kasih Aurel sudah menjelaskan 4 kaidah kebahasaan pertama dalam pembuatan proposal kegiatan. Saya akan melanjutkan 4 kaidah kebahasaan berikutnya. 1. Kaidah pendefinisian, proses yang memberikan dan menjelaskan suatu makna kata, konsep, dan objek secara jelas dan tegas. 2. Kata perincian, tindakan yang menjelaskan suatu yang secara lebih detail dan rinci agar lebih mudah dipahami. 3. Kata keakanan, keadaan atau sifat yang berkaitan dengan masa depan atau sesuatu yang akan terjadi. 4. Kata denoktatif, makna kata yang bersifat tugas, objektif sesuai dengan arti yang sebenarnya dalam kamus, bukan makna kiasan atau denotatif. Itu 8 kaidah kebahasaan yang perlu diperhatikan dalam pembuatan proposal kegiatan. Selanjutnya, bagaimana sih etika penulisan proposal kegiatan? Yang pertama, memiliki struktur dan logika yang jelas. Sebaiknya dalam menyusun proposal kegiatan, kita menghindari penggunaan kosakata seperti mungkin, sebaiknya, maupun kata-kata lainnya yang menunjukkan sikap ragu-ragu. Sebaiknya kita menggunakan kosakata seperti harus, akan, dan kata-kata lainnya yang bersifat meyakinkan. Yang kedua, hasil kegiatan harus terukur. Dalam menyusun proposal kegiatan, kita juga harus mencantumkan angka-angka yang pasti dan bukan perkiraan. Yang ketiga, jenis kegiatan dirumuskan secara jelas, inovatif, terperinci, dan yang betul-betul dapat dikuasai atau dikerjakan. Yang keempat, atau yang terakhir, hubungan kegiatan dengan dana yang diperlukan harus rasional dan tidak mengada-ngada. Yang terakhir, syarat-syarat penyusunan dalam pembuatan proposal kegiatan. Yang pertama, lengkap. Dalam menyusun sebuah proposal harus memperhatikan kelengkapan bagian-bagiannya, mulai dari latar belakang hingga bagian daftar penyelenggara panitia. Apabila terdapat lampiran, maka harus disertakan pula dalam penyusunannya. Poin yang kedua, jelas. Dalam menyusun sebuah proposal kegiatan maupun penelitian, harus memperhatikan kaidah-kaidah kebahasaan dan pemilihan kosakatanya supaya mudah dipahami oleh penerima usul. Poin yang ketiga, menarik. Dalam menyusun sebuah proposal, harus memperhatikan teknik penyajian seperti tata letak, ilustrasi, pemilihan jenis huruf, ukuran huruf, dan lain-lain. Hal tersebut dilakukan supaya penerima usulan tertarik untuk membacanya dan bersedia untuk turut andil dalam proses kegiatannya. Oke, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih teman-teman yang telah membantu menjelaskan mengenai proposal kegiatan. Semoga materi yang disampaikan kepada kalian paham ya. Sampai jumpa di lain waktu. Kami kelompok 6 izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.